Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, malam hari ini kami tim Gembala Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Sawahan, saya Pendeta Sewi dan Pendeta Yonatan Biantoro, saat ini saat yang sangat bernilai karena hari di mana kita merayakan Paskah. Arti Paskah, maut yang lewat. Kita merayakan kebangkitan Yesus. Seharusnya kita dimurkai karena dosa. Upah dosa itu adalah maut, tetapi puji Tuhan dan puji Tuhan, Yesus datang, Yesus mengalahkan maut itu, maut yang lewat. Yesus bangkit dan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Yesus bangkit naik ke surga. Yesus akan datang untuk kedua kalinya sebagai Raja di atas segala raja dan Hakim yang adil. Kami tim Gembala memberitahu kepada Jemaat GPP Sawahan untuk ibadah streaming. Kami mempunyai dua sarana. Yang pertama melalui YouTube streaming, dengan saudara menulis GPPS Sawahan ibadah pagi dan juga GPPS Sawahan ibadah sore. Dan untuk hari-hari yang kita lewat sekarang ini, Jumat Agung dan Paskah, maka saudara menulis GPPS Sawahan Jumat Agung dan GPPS Jemaat Sawahan Paskah. Saudara bisa mendengarkan pelayanan kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Sarana yang kedua adalah Radio Sangkakala. Setiap Kamis pukul 17.30 sampai pukul 18, dan hari Sabtu dan Minggu pada jam yang sama pukul 20 sampai pukul 21. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kesempatan yang indah pada saat ini kami bisa merayakan Paskah dan kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan mengenai Paskah. Kami perlu kebenaran kebangkitan Yesus, sehingga kebenaran ini menunggal dalam hidup kami. Kami menjalani kehidupan di tengah-tengah situasi kondisi sekarang ini. Kami perlu firman Tuhan. Yesus sudah bangkit, dan kami percaya penyertaan Tuhan senantiasa atas kami semuanya dalam menghadapi tantangan yang begitu berat, wabah virus corona ini. Kami percaya Tuhan, kami cinta NKRI, pasti Tuhan menolong bangsa negara kami yang kami cintai, NKRI ini. Kami percaya akan terputus mata rantai wabah virus corona ini, karena Tuhan cinta bangsa negara Indonesia ini juga. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima firman Tuhan mengenai Paskah yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yonatan Biantoro. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yonatan Biantoro, khotbah mengenai Paskah. Saya persilakan Bapak Pendeta Yonatan. Ya, shalom. Selamat malam kepada para pendengar dan kekasih Tuhan dimanapun juga berada. Saya Pendeta Yonatan Biantoro Wahono dari GPPS Jemaat Sawahan mengucapkan kepada para pendengar atau kekasih Tuhan sekalian, selamat Hari Paskah, Happy Easter, Happy Passover. Kita mengetahui sebagaimana Hari Paskah dirayakan adalah untuk memperingati dan merayakan kebangkitan Yesus. Kalau kita selidiki kata Paskah sendiri, dalam bahasa Ibraninya disebut sebagai Pesak, dalam bahasa Yunani Paskah, bahasa Aram Pasa, dan bahasa Latin Paskah. Di dalam Alkitab terjemahan baru, kata Paskah itu muncul kurang lebih 80 kali dalam 72 ayat. Di dalam kalender Gregorian, saudara,
Tanggal Paskah memiliki 35 kemungkinan tanggal dan selalu jatuh pada hari Minggu di antara tanggal 22 Maret dan tanggal 25 April. Simbol Paskah sebagaimana kita ketahui ada beberapa macam yang kita kenal, misalnya telur Paskah atau kelinci Paskah, tetapi sebetulnya simbol Paskah yang paling penting itu adalah anak domba Paskah yang menggambarkan Yesus sebagai anak domba Allah. Ya, itulah sedikit kita mengenal mengenai Paskah, saudara. Nah, kita akan masuk ke bagian inti khotbah kita adalah apa arti kebangkitan Yesus. Mari kita bersama-sama untuk menyelidiki di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 14 bagian A. Berbunyi demikian, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Jadi saudara perhatikan baik-baik kalimat ini. Seandainya Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan Injil. Atau dengan kata lain, saudara, hal yang pertama arti dari kebangkitan Yesus adalah kebangkitan Yesus membuat pemberitaan Injil tidak menjadi sia-sia. Coba saudara bayangkan bahwa para murid-murid Yesus, mereka semua kalau seandainya Yesus tidak bangkit, apa yang mau diberitakan, saudara? Semua murid-murid Yesus, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, adalah memberitakan tentang Yesus yang bangkit, tentang kebangkitan Yesus, bukan Yesus yang mati. Mari kita baca bersama-sama dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 33 yang berbunyi demikian, saudara. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah, saudara perhatikan baik-baik dalam Kisah 4 ayat 33 ini jelas bahwa para rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, bisa saudara bayangkan, andai kata Yesus tidak bangkit, apa yang perlu diberitakan, saudara? Memberitakan Yesus sebagai Tuhan, tentu orang-orang akan menanggapi dengan sinis. Masa Tuhan adalah Tuhan yang tidak bangkit? Memberitakan tentang Yesus sebagai juru selamat, orang-orang akan mengejek dan mengolok-olok. Bagaimana Yesus sebagai juru selamat sedangkan dia menyelamatkan dirinya sendiri? Tidak bisa, saudara. Jadi saudara perhatikan baik-baik, andai kata Yesus tidak bangkit, tidak akan ada yang namanya Kisah Para Rasul. Tidak ada yang namanya pergerakan dan pelayanan para rasul. Tidak ada, saudara. Apa yang mau diberitakan? Tidak ada semuanya, saudara. Seandainya Yesus tidak bangkit juga tidak ada yang namanya amanat agung atau the Great Commission. Tidak ada. Kita memberitakan Injil karena kita tahu bahwa Yesus itu bangkit, naik ke surga, dan dia hidup dan kuasa sampai selama-lamanya. Memberikan janji kemuliaan yang dia janjikan sebelum dia mati, dia mengabarkan Injil. Dia memberikan firman Tuhan. Saudara perhatikan, kabar baik pada setiap orang, saudara, sehingga orang bisa mempunyai pengharapan. Kalau Yesus sampai tidak bisa membuktikan dirinya bangkit, saya kira Injil tidak akan bisa diberitakan, akan di stop, berhenti sampai di situ, saudara. Itu sebabnya betapa pentingnya arti kebangkitan Yesus, karena kebangkitan Yesus membuat pemberitaan Injil tidak menjadi sia-sia. Itu adalah arti yang pertama yang perlu kita renungkan, saudara. Kemudian kita lihat arti yang kedua. Kita bersama-sama juga membaca dalam surat 1 Korintus 15 ayat 14 bagian B. Di situ dikatakan demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi yang kedua, saudara, arti kebangkitan Yesus adalah kebangkitan Yesus membuat iman kepercayaan kita tidak menjadi sia-sia. Jadi, kalau seandainya Yesus mati, saudara, tentu dia bukan yang maha kuasa. Kalau seandainya Yesus mati, tentu dia tidak dapat diandalkan. Kalau Yesus mati,
tentu dia tidak bisa menjadi pengharapan kita. Kalau Yesus mati, dia tidak akan bisa menolong kita. Kalau Yesus mati, dia tidak bisa melindungi kita. Kalau Yesus mati, dia tidak bisa menjamin masa depan kita. Kalau Yesus mati, dia tidak bisa memelihara kita. Yesus tidak akan bisa dikenal sebagai pencipta langit dan bumi, tidak akan bisa dikenal sebagai Allah yang Maha Kuasa kalau Yesus itu mati. Itu sebabnya kenapa para rasul mempertahankan iman kepercayaan kepada Yesus, karena Yesus bangkit, Yesus hidup. Karena para rasul menaruh pengharapan kemuliaan yang dijanjikan oleh Yesus. Dia tahu bahwa Yesus menyediakan kemuliaan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Menyediakan kemuliaan bagi orang-orang yang bekerja melayani Tuhan Yesus Kristus, sehingga akan mendapat pahala dan mahkota, saudara. Sehingga iman kepercayaan para rasul tidak pernah bergeser karena satu sebab, karena Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus tidak mati, saudara. Bahkan bukan saja para rasul mempertahankan iman kepercayaannya kepada Yesus, para rasul juga mau mati syahid untuk memberitakan Injil, memberitakan Yesus yang bangkit itu, saudara. Coba perhatikan baik-baik, alangkah bodohnya orang mati syahid memberitakan Allah yang mati. Sangat bodoh sekali kalau itu sampai dilakukan oleh para rasul. Para rasul berani mati syahid karena dia meyakini bahwa Yesus yang diberitakan itu Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit, yang bisa menjamin kehidupan daripada anak-anaknya, orang-orang yang percaya kepada Dia. Sehingga semua, kalau boleh dibilang, semua para rasul itu mati syahid, kecuali Rasul Yohanes yang mati karena usia tua, saudara. Karena Rasul Yohanes punya tugas khusus untuk menuliskan kitab Wahyu, saudara. Itu sebabnya kita memiliki kitab yang ke-27 dari Perjanjian Baru, yaitu kitab Wahyu. Itu adalah wahyu yang terima Yohanes di Pulau Patmos. Nah, saudara sekalian, itu alasan yang kedua. Arti dari kebangkitan Yesus, bahwa kebangkitan Yesus membuat iman kepercayaan kita tidak menjadi sia-sia. Kemudian saudara, coba kita masuk ke bagian yang ketiga, arti dari kebangkitan Yesus. Kita akan bersama-sama, saudara, membaca di dalam surat 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Surat 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi saya tekankan dalam ayat ini, dalam 1 Korintus 15 ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, kamu masih hidup dalam dosamu. Berarti arti kebangkitan Yesus yang ketiga adalah kebangkitan Yesus membuat kita tidak hidup di dalam dosa. Suatu hal yang sungguh-sungguh merupakan satu kekuatan dari kita, bahwa kita bisa mengalahkan dosa karena Yesus sudah bangkit. Coba kita bersama-sama akan menyelidiki dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, saudara ya. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dan ayat 12 mengatakan demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Sangat jelas sekali, saudara, bahwa ketika Yesus itu bangkit dari kematian, dikatakan bahwa kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Dikatakan ayat 12, dosa tidak berkuasa lagi dalam tubuh kita, sehingga kita bisa untuk tidak menuruti keinginan dosa, saudara. Jadi saudara perhatikan baik-baik, setiap orang yang berdosa bukan tidak tahu kalau perbuatan yang akan dilakukan itu dosa. Pasti dia tahu. Dan
kita punya kekuatan sebetulnya untuk menolak dosa. Kita punya kekuatan untuk tidak berbuat dosa. Karena jelas firman Tuhan katakan dosa tidak berkuasa lagi dalam tubuh kita. Nah, saudara perhatikan Roma 6 ayat ke-6 juga menegaskan bahwa karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, perhatikan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi tubuh dosa kita ini sudah hilang kuasanya, dan kita tidak lagi menjadi hamba dosa karena kebangkitan Yesus. Kita sangat bersyukur sekali, saudara. Seharusnya kita bisa hidup dengan kudus, hidup suci, saudara. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu kudus sebab Allahmu adalah kudus. Jadi kita seharusnya bisa hidup tidak berbuat dosa. Kalau kita bisa menolak dosa dan menyadari itu dosa, mari kita tidak lakukan, saudara. Sebetulnya kita sudah punya kuasa untuk menaklukkan dosa. Dosa sudah tidak berkuasa lagi atas tubuh kita, sehingga kita tidak menuruti keinginan dosa lagi, saudara. Seharusnya itu yang harus kita lakukan. Tapi berapa banyak di antara kita semua yang tahu itu dosa, tetapi kita tetap berbuat dosa. Sudah tahu itu dosa, tapi kita tetap berbuat dosa. Jadi sebetulnya Tuhan sudah memberikan kemampuan, kuasa kepada kita untuk menolak dosa. Dan saudara tahu bahwa kuasa dosa tidak berkuasa lagi atas tubuh kita karena kebangkitan daripada Yesus. Jadi hal yang ketiga ini yang perlu kita ingat, kebangkitan Yesus membuat kita tidak hidup di dalam dosa. Kita akan mulai merenungkan bagian yang keempat, arti kebangkitan Yesus. Mari kita bersama-sama, saudara, akan membaca di dalam Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama ayat yang keempat. Dikatakan demikian. Dan menurut roh kekudusan, dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara perhatikan baik-baik ayat ini dalam Roma 1 ayat yang keempat, dikatakan bahwa oleh kebangkitannya dari antara orang mati, ia adalah anak Allah yang berkuasa. Jadi saudara, kalau kita renungkan menurut ayat ini, apa arti kebangkitan Yesus? Maka kita akan mengerti bahwa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa, saudara. Kenapa membuktikan Yesus sebagai anak Allah yang berkuasa? Karena dia mengalahkan maut. Maut tidak bisa untuk menarik Yesus terus berada di alam kubur. Tidak bisa, saudara. Karena maut sudah ditaklukkan, maut sudah dikalahkan oleh Yesus. Dengan cara apa? Dia bangkit dari kematian. Kalau sudah selidiki cerita dan kisah nyata daripada Yesus sebelum dia meninggal, Yesus sudah bernubuat bahwa anak manusia akan disiksa, akan dipukul, akan diludahi, kemudian akan dicambuk, akan menderita, tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit. Coba perhatikan baik-baik, Yesus mengucapkan ini sebelum dia mati, saudara. Tapi dia bisa mengucapkan dengan tepat pada hari ketiga bahwa dia akan bangkit. Tidak ada manusia yang bisa berkata demikian, saudara. Hanya Yesus yang bisa menentukan sendiri kapan dia mati dan kapan dia bangkit. Itu diucapkan ketika Yesus masih belum disalib. Dia tetapkan bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Coba saudara, betapa hebatnya Tuhan Yesus Kristus. Kenapa hal ini bisa demikian? Karena memang Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus mengalahkan maut, dan alam maut tidak akan berkuasa lagi karena sudah ditaklukkan oleh Yesus. Saudara, Yesus bukan mati karena salibnya, bukan, saudara. Coba kita baca Lukas pasal 23 ayat ke-46.
Coba kita lihat Lukas pasal 23 ayat ke-46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus mati bukan karena salibnya, bukan. Tapi Yesus mati karena Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Kalau Yesus tidak menyerahkan nyawanya kepada Bapa, Dia tidak akan pernah mati, saudara. Maut tidak akan berkuasa atas Yesus kalau Yesus tidak menghendaki. Itu sebabnya ketika Yesus menyerahkan nyawanya dengan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, Ia lalu mati. Dia menyerahkan nyawanya. Jadi matinya Yesus karena kehendaknya sendiri, bukan karena masalah salibnya, bukan. Tapi Yesus menyerahkan nyawanya sendiri. Nah, sudah perhatikan di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 17 sampai 18 itu menjelaskan betapa hebatnya Yesus sebagai anak Allah yang berkuasa. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 mengatakan demikian. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Perhatikan, memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Perhatikan ayat ini, bahwa tidak seorang pun bisa mengambil nyawanya daripada Yesus, melainkan Yesus sendiri yang memberikannya menurut kehendak Yesus sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, saudara, betapa indahnya Yohanes pasal 10 ayat 17-18 ini mengatakan bahwa Yesus berkuasa atas maut. Tuhan berkuasa untuk kapan Dia harus mati dan kapan Dia harus bangkit, saudara. Dikatakan bahwa aku memberikan nyawaku, kata Yesus. Untuk apa? Untuk menerimanya kembali, karena Yesus akan bangkit. Dan Dia sudah mengatakan pada hari ketiga Dia akan bangkit, saudara. Kemudian Yesus tegaskan kembali, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawanya daripadanya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya. Melainkan, kata Yesus, aku sendiri yang memberikannya menurut kehendakku. Jadi Yesus sendiri yang berkehendak menyerahkan nyawanya, maka Dia mati, saudara. Kalau Yesus tidak menyerahkan nyawanya, Dia tidak akan mati. Dan Dia tutup dengan perkataan, aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa mengambil nyawaku kembali. Itu sebabnya tidak heran ketika Yesus waktu masih hidup, Dia mengatakan pada hari ketiga Dia akan bangkit. Saudara perhatikan, tidak ada satupun tokoh di Alkitab yang berani mengatakan seperti Yesus. Menentukan sendiri kematiannya dan menentukan sendiri kebangkitannya. Tidak ada manusia di dunia ini, saudara. Tidak ada nabi di dunia ini yang bisa berkata demikian. Karena hanya Yesus yang berkuasa atas maut. Karena Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Kita bersyukur, saudara, karena kita mempunyai Allah yang berkuasa. Dengan punya anak Allah yang berkuasa, percaya pada anak Allah yang berkuasa, hidup kita menjadi tenang. Karena Yesus bisa menjamin bahwa kita pun Tuhan akan tidak dibiarkan berada di alam maut, saudara. Satu kali juga kita juga akan dibangkitkan. Tidak akan bisa alam maut itu menarik kita terus berada di tempat alam maut itu. Tapi satu kali kita juga akan bangkit sama seperti Yesus Kristus. Itu adalah arti yang keempat, bahwa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa, yang sudah mengalahkan maut dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kita akan masuk, saudara, ke bagian yang kelima. Kita akan membaca 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-12 sampai
13. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Nah, saudara perhatikan baik-baik, ayat ini sudah jelas mengatakan bahwa kalau Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, tidak ada kebangkitan orang mati. Jadi apa maksudnya, saudara? Maksudnya adalah bahwa kebangkitan Yesus menegaskan bahwa ada kebangkitan orang mati. Jadi kalau kita lihat apa yang dikatakan di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 13, karena Yesus dibangkitkan dari orang mati, maka ada kebangkitan orang mati. Bahkan dalam 1 Korintus 15 ayat 16 ditegaskan kembali pernyataan ini, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Perhatikan baik-baik, 1 Korintus 15 ayat 16 katakan, jika benar orang mati tidak dibangkitkan, berarti Kristus juga tidak dibangkitkan. Dengan kata lain, karena Kristus sudah bangkit, sudah dibuktikan dan nyata bangkit, maka ada kebangkitan orang mati. Jadi orang mati pun juga akan dibangkitkan, saudara. Dan itulah yang menjadi pengharapan Rasul Paulus. Kenapa dia tetap mempertahankan imannya pada Yesus, tetap mengikut Yesus, tetap setia melayani Yesus sampai mati, saudara. Dia tulis kerinduannya di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11, saudara. Apa sih kerinduan dari Rasul Paulus? Dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Rasul Paulus mengatakan demikian, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya, mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat yang 11, perhatikan baik-baik. Inilah kerinduan hati daripada Rasul Paulus, supaya, kata Rasul Paulus, aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Rasul Paulus punya kerinduan bahwa dia satu kali juga akan dibangkitkan dari antara orang mati karena Yesus bangkit. Saudara perhatikan baik, dia tahu dan sudah kenal tentang Yesus, dan dia punya satu kerinduan, saudara, bahwa karena Yesus bangkit, maka dia mempunyai satu harapan bahwa dia juga akan bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara perhatikan baik-baik, kalau kita belajar ada dua macam kebangkitan yang akan terjadi pada akhir zaman. Kebangkitan pertama itu adalah kebangkitan orang-orang benar. Kebangkitan ini akan terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun damai. Kebangkitan pertama ini hanya khusus bagi orang-orang benar. Jadi orang-orang berdosa belum bangkit, saudara. Ini hanya khusus kebangkitan bagi orang-orang benar, saudara. Lalu kebangkitan yang kedua adalah kebangkitan bagi orang-orang berdosa. Kapan itu terjadi, saudara? Kebangkitan yang kedua ini terjadi setelah kerajaan 1000 tahun damai. Apa bedanya kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua? Selain kebangkitan pertama adalah orang-orang benar, kebangkitan kedua adalah kebangkitan orang-orang berdosa. Apa bedanya lagi, saudara? Kebangkitan yang pertama itu adalah kebangkitan orang benar untuk apa? Untuk memerintah bersama Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Sedangkan kebangkitan yang kedua, kebangkitan orang berdosa, adalah kebangkitan dari orang-orang berdosa untuk dihukum dalam penghakiman tata putih besar, saudara. Tidak ada lagi kesempatan keselamatan bagi orang-orang berdosa yang dibangkitkan. Jadi kalau kita ingin selamat, mari kita bertobat selama kita masih hidup. Kalau kita sudah mati sebagai orang berdosa dan nanti kita dibangkitkan dalam kebangkitan kedua, saudara,
maka tidak ada lagi keselamatan. Saudara akan menyesal karena kita akan disiksa dalam Gehenna, neraka kekal sampai selama-lamanya. Kita akan melihat bagaimana kebangkitan orang benar yang dirindui oleh segenap orang percaya dan termasuk juga dirindui oleh Rasul Paulus. Wahyu 20 ayat yang ke-6. Mari kita sama-sama membaca Wahyu 20 ayat yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Tadi kita tahu kebangkitan pertama itu apa? Kebangkitan orang-orang benar. Maka dikatakan berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ini suatu janji yang begitu indah, saudara. Di sini ada dua janji yang diberikan kepada orang-orang yang dibangkitkan dalam kebangkitan pertama, yaitu orang-orang benar. Dikatakan kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Mungkin saudara bertanya, apa sih yang disebut dan dikatakan kematian yang kedua? Mari kita akan membaca Wahyu 20 ini dalam ayat yang ke-14 supaya saudara bisa mengerti apa maksudnya kematian yang kedua. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi yang dimaksudkan kematian kedua ini adalah lautan api kekal, yaitu neraka kekal, saudara. Kalau dikatakan di sini dalam ayat yang ke-6 tadi kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, maka orang-orang benar yang bangkit dalam kebangkitan pertama tidak akan masuk neraka, saudara. Karena kematian kedua, lautan api kekal, tidak berkuasa lagi atas mereka. Betapa indahnya, saudara. Kemudian hal yang kedua dijanjikan dalam Wahyu 20 ayat yang ke-6 ini, mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Yesus 1000 tahun lamanya. Betapa indahnya, saudara. Kalau kita boleh masuk dalam kebangkitan yang pertama, yaitu kebangkitan orang-orang benar, saudara. Jadi jelas ada satu janji yang menjadi pengharapan kita semua, bahwa kita satu kali akan dibangkitkan dalam kebangkitan pertama, memerintah sebagai raja bersama dengan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun damai, dan kita juga tidak akan masuk neraka dalam lautan api kekal, karena kematian kedua atau neraka kekal tidak berkuasa lagi atas kita, saudara. Bahkan kita akan lihat dalam Efesus 2 ayat yang ke-6, janji Tuhan itu diteguhkan, ditegaskan kembali dalam surat Efesus 2 ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia atau Yesus telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Sungguh sangat indah sekali. Efesus 2 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa Yesus membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi surga sudah diberikan pada kita, yang dibangkitkan dalam kebangkitan pertama, saudara. Bukan cuma diberikan tempat di sorga, tapi tempat bersama-sama dengan Dia. Jadi kita tinggal bersama-sama dengan Yesus sampai selama-lamanya di surga yang mulia. Kalau sudah bandingkan dengan Injil Yohanes pasal 14, dikatakan, supaya di mana aku ini berada, di situ juga kamu berada. Jadi jelas kita akan tinggal bersama Yesus di surga. Betapa bahagianya kalau kita sungguh-sungguh punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus yang sudah bangkit dari maut. Yesus hidup, bukan Yesus yang mati. Kita punya Yesus yang hidup, yang bisa menjamin kehidupan kita.
bukan cuma di kehidupan yang fana di bumi ini, tapi kehidupan di alam kekekalan, di mana kita juga akan diberikan tempat di surga dan tinggal bersama Yesus sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada kebangkitan orang mati, berarti hidup manusia itu tidak berakhir hanya sampai dikubur saja, saudara. Masih ada kehidupan setelah kematian. Mungkin banyak orang yang percaya bahwa setelah mati habis perkara. Oh tidak, saudara. Jadi kematian itu akhir dari kehidupan yang fana, akhir kehidupan di bumi. Oke, itu kematian. Tapi kematian itu adalah awal dari kehidupan kekal. Masih ada kehidupan setelah kematian, dan kita harus mempertanggungjawabkan segala cara hidup kita, perbuatan kita sama kita di bumi ini. Apakah saudara sungguh-sungguh benar hidup sebagai orang benar, saudara? Hidup di dalam kebenaran. Itu akan kita pertanggungjawabkan. Itu sebabnya, saudara, mari kita hidup dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan hidup dalam kebenaran. Mari kita akan melihat, saudara, arti dari kebangkitan Yesus yang ke-6. Kita akan bersama-sama membaca di dalam Efesus 1 ayat yang ke-19. Efesus 1 ayat 19 dikatakan, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Perhatikan betapa hebat kuasanya. Kuasanya ini huruf besar. Kuasa Yesus bagi kita yang percaya. Bagaimana hebat kuasanya itu? Sesuai dengan kekuatan kuasa Yesus sendiri. Jadi yang ke-6, saudara, arti kebangkitan Yesus ini. Kebangkitan Yesus memberikan hak kepada para murid-muridnya, kepada kita sekalian, untuk memakai kuasa kebangkitan Yesus. Dan kuasa kebangkitan itu Yesus jelas adalah kuasa yang hebat. Kita boleh memakai kuasa di dalam nama Yesus, saudara. Dan kita diizinkan memakai kuasa dalam nama Yesus. Dan kuasa itu adalah kuasa yang hebat. Saudara, perhatikan bagaimana para rasul setelah Yesus bangkit memakai kuasa kebangkitan Yesus. Coba kita perhatikan bagaimana Rasul Petrus sebagai contoh yang pertama memakai kuasa kebangkitan Yesus. Kita baca bersama-sama dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Perhatikan, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalan. Saudara, perhatikan, kuasa nama Yesus dipakai oleh Rasul Petrus sehingga orang lumpuh bisa berjalan. Kita pun bisa memakai kuasa nama Yesus. Para rasul memakai kuasa nama Yesus untuk menyembuhkan orang-orang sakit, saudara. Rasul Petrus juga, perhatikan, menggunakan kuasa nama Yesus untuk apa lagi, saudara, selain menyembuhkan orang sakit, saudara. Dalam Kisah Rasul pasal 16, coba kita akan baca. Kisah Para Rasul pasal 16, ayat yang ke-18. Kisah Para Rasul pasal 16, ayat yang ke-18. Berbunyi demikian. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ini kuasa nama Yesus yang dipakai oleh Rasul Paulus, saudara. Ia berpaling dan berkata pada roh itu, roh jahat atau roh tenung, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Rasul Paulus menggunakan kuasa nama Yesus. Untuk apa? Mengusir roh jahat, roh tenung yang ada di dalam perempuan, seorang perempuan. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Saudara, kuasa nama Yesus itu luar biasa. Bisa mengusir roh jahat. Kita tidak perlu takut, saudara. Ada orang kerasukan roh jahat.
pakai kuasa nama Yesus. Kalau para rasul bisa memakai kuasa nama Yesus, kita pun juga bisa memakai kuasa nama Yesus. Itu sebabnya kenapa kita bisa memakai kuasa nama Yesus, karena Yesus bangkit. Dan kuasa kebangkitannya adalah betapa hebat. Dan ketika kita memakai kuasa nama Yesus, itu setara dengan kekuatan kuasa Yesus sendiri. Luar biasa, saudara. Sangat luar biasa. Dan itu membuat kita boleh bersemangat, saudara. Bahkan kalau saudara perhatikan, Rasul Petrus dalam Kisah Rasul 9 ayat 40, di situ dia membangkitkan Tabita dari kematian, saudara. Tabita yang mati bangkit. Dibangkitkan oleh Rasul Petrus. Kuasa siapa yang dipakai? Jelas kuasa nama Yesus. Kuasa Yesus yang dipakai untuk membangkitkan kematian. Memang kuasa untuk membangkitkan kematian tidak sembarang orang itu bisa dikarunia seperti ini. Tetapi kuasa itu, saudara, ada. Dan banyak para nabi yang membangkitkan orang-orang mati. Para rasul juga membangkitkan orang-orang mati. Jadi kuasa ini ada. Bahkan Yesus katakan bahwa kita boleh memakai kuasa ini dalam nama Yesus. Saudara, betapa hebat kuasanya, yaitu kuasa kebangkitan bagi orang yang percaya menurut kekuatan kuasa Yesus sendiri. Saudara, bahkan dirangkumkan bagaimana Rasul Paulus membuat mujizat demi mujizat, saudara. Tentu memakai kuasa nama Yesus. Di dalam Kisah Rasul 19 ayat 11, saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik, Kisah Rasul 19 ayat 11 dikatakan oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Jadi memang bukan dari Paulus, tapi kuasa itu dari Allah. Rasul Paulus hanya menggunakan kuasa itu dengan nama Yesus. Tetapi Yesus yang bertindak, sehingga terjadi banyak mujizat, saudara. Sungguh sangat luar biasa, saudara. Kalau kita boleh punya hak untuk memakai kuasa kebangkitan Yesus, saudara bisa berdoa, saudara, untuk apapun yang menjadi masalah dan problema saudara. Saudara tidak perlu minta bantuan kepada hamba Tuhan. Kalau sudah punya iman yang teguh, saudara bisa berdoa sendiri dengan iman yang teguh, dengan rasa kepercayaan yang semakin kuat kepada Tuhan. Saudara bisa berdiri, tengking roh jahat, supaya sakit penyakit disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan. Lalu saudara bisa juga mendoakan orang-orang sakit, tumpangkan tangan atas orang-orang sakit, berdoa dengan iman pada Yesus, dengan percaya tidak bimbang, maka Tuhan menyembuhkan melalui doa saudara yang memakai kuasa nama Yesus. Jadi saudara, kalau kita perhatikan rangkuman apa arti kebangkitan Yesus, ada 6, saudara, yang saya rangkum dari pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini. Arti kebangkitan Yesus yang pertama, kebangkitan Yesus membuat pemberitaan Injil tidak menjadi sia-sia. Itu sebabnya kenapa pemberitaan Injil masih berlangsung sampai sekarang, tidak berhenti. Karena Yesus yang diberitakan adalah Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, saudara, bukan Yesus yang mati. Yang kedua, saudara, kebangkitan Yesus membuat iman kepercayaan kita tidak menjadi sia-sia. Kita percaya pada Yesus, kenapa? Karena Yesus bangkit, karena Yesus hidup. Yesus yang bangkit dapat diandalkan. Yesus yang bangkit itu menjadi tumpuan harapan kita. Yesus yang bangkit bisa menolong kita, bisa melindungi kita, bisa memelihara kita, menjamin masa depan kita. Karena Yesus bangkit, bahkan kita mengharapkan kemuliaan yang dijanjikan oleh Yesus ketika kita nanti tinggal bersama Yesus di surga yang mulia. Kemudian hal yang ketiga, saudara, arti kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus membuat kita tidak hidup dalam dosa. Kita punya kuasa untuk menolak dosa. Kita punya kuasa mengalahkan dosa, saudara. Karena Yesus bangkit, dikatakan tubuh dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Dan jangan menuruti keinginan dosa. Berarti kita bisa tidak berbuat dosa, kita bisa menolak dosa. Ingat baik-baik, saudara, ketika dosa mengintip, mari kita dengan tegas menolak dosa itu, jangan berbuat dosa. Kemudian yang keempat, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa.
Jelas saudara, karena dia sudah menaklukkan maut, dia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus punya kuasa atas nyawanya sendiri, kapan dia akan mati dan kapan dia akan bangkit. Itu sebabnya jangan heran ketika Yesus berkata, ketika dia masih hidup, dalam 3 hari aku akan bangkit. Karena dia berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa untuk mengambil nyawanya kembali. Kemudian hal yang kelima, kebangkitan Yesus menegaskan bahwa ada kebangkitan orang mati. Hidup manusia tidak hanya berakhir sampai dikubur, tidak, masih ada kehidupan setelah kematian. Dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan cara hidupnya di dunia ini. Itu sebabnya bagi orang-orang, kematian bukan lari dari segala masalah, jadi beres semuanya. Tidak, saudara. Masih kita akan dituntut dalam penghakiman, saudara. Itu sebabnya, saudara, bagi orang-orang percaya, jangan khawatir, karena tidak ada penghakiman bagi orang di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat pertama. Orang-orang yang berdosa itu akan dihakimi, saudara. Akan masuk di dalam neraka kekal bagi mereka yang bangkit dalam kebangkitan kedua, kebangkitan orang-orang berdosa. Tapi kebangkitan orang-orang benar, yang kebangkitan pertama, kita akan memerintah sebagai raja bersama Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Dan kita akan masuk surga, disediakan tempat di surga bersama dengan Yesus. Neraka kekal, lautan api kekal tidak berkuasa lagi atas orang benar yang bangkit pada kebangkitan pertama. Yang keenam, kebangkitan Yesus memberikan hak pada murid-muridnya untuk memakai kuasa kebangkitan Yesus. Kita boleh memakai kuasa nama Yesus untuk segala hal, masalah apapun yang saudara hadapi. Kita bersyukur, saudara. Haleluya. Kita punya Yesus yang hidup. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kami, para pendengar, para kekasih Tuhan dimanapun berada, boleh mengerti apa sebenarnya arti kebangkitan Yesus itu. Kami bukan cuma merayakan Paskah, kami boleh merayakan Paskah dengan pengertian yang benar, Tuhan. Bahwa Paskah itu senantiasa memberikan arti kepada kami, seperti yang hamba-Mu sudah sampaikan. Biar semua firman Tuhan ini direnungkan oleh mereka semuanya, membagikan semangat yang baru bahwa Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang hebat. Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang bangkit dari kematian, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap pendengar yang mendengarkan firman Tuhan ini. Setiap kekasih Tuhan, Engkau berkati mereka semuanya. Taruh firman Tuhan Allah ini dalam hati mereka, menjadi pedoman dalam hidup mereka, sehingga mereka berjalan menjadi sesuai dengan tuntunan firman-Mu, menjadi pelita, jadi menjadi terang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Saya, Pendeta Yonatan Biantoro Wahono, tim Gembala dari GBPS Jemaat Sawahan, mengucapkan selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam episode yang akan datang. Amin.